Hai guys, aku bikin bolu ketan hitam yang enak banget, lembut, legit, dan ini nggak kering, juga manisnya pas. Penasaran? Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi di channel Nim Nur Islamia Muksin. Kali ini aku bikin bolu ketan hitam. Kita pertama pakai telurnya 6 butir, lalu tambahkan gula pasir. Lalu kemudian saya menambahkan emulsifier, boleh menggunakan SP, TBM, Ovalet, merek apa aja boleh. Lalu kemudian ini banyaknya sekitar 1 sendok teh ya SP-nya, emulsifiernya. Kemudian ini di mix menggunakan kecepatan bertahap, naikkan kecepatan hingga kecepatan tinggi sampai dia mengembang, lebih kental, warnanya nanti akan lebih pucat dan jatuhnya akan lebih berjejak. Lamanya relatif sekitar 5 sampai 7 menitan deh. Tergantung kinerja mesin mixernya masing-masing ya. Oh ya, aku sambil mau ngingetin kalau di channel aku ini juga aku sekarang ada playlist baru, yaitu playlist tentang tips-tips baking gitu. Nanti aku taruh di atas ini ya. Di situ bisa dicek-cek aja, siapa tahu ada tips yang dibutuhkan oleh teman-teman. Oke, ini udah kekentalannya udah cukup menurut aku, dan ini bisa langsung kita tambahin dengan bahan-bahan keringnya. Boleh sambil diayak, lalu kemudian kita tuang tepung ketan hitam. Biasanya tepung ketan hitam tuh semakin putih warnanya, dia semakin halus. Lalu kemudian saya tambahkan juga dengan susu bubuk, vanila, dan tambahkan juga dengan sedikit garam. Lalu saya juga menambahkan 1 sendok teh aja bubuk coklat hitam. Saya pakai tulip noir. Ini bisa di skip, bisa juga diganti dengan bubuk charcoal atau pasta charcoal. Ini gunanya hanya sekedar untuk warnanya semakin pekat hitam aja gitu ya. Jadi kalau nggak dipakai pun nggak apa-apa, nggak pengaruh, hanya warnanya aja. Dan ini setelah diayak, kemudian kita akan aduk lipat menggunakan spatula, perlahan-lahan aja. Jangan terlalu homogen rata banget juga, hingga jangan sampai berlebihan juga ngaduknya, karena kita masih ada satu bahan lagi yang belum dicampurin. Oh ya, aku juga ingetin yang belum subscribe, bagusnya di subscribe dulu aja dan diklik icon loncengnya biar dapat terus notifikasi resep-resep terbaru kita. Nanti besok aku mau bikin cake yang enak banget dan ini beda banget, tapi ini kayaknya bakal disukai semua kalangan deh. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dan ini dia nih bahan terakhir, yaitu minyak goreng, minyak sayur. Kita tambahin di sini ya. Dan ini diaduk lagi, diaduk lipat perlahan aja, dan pastiin jangan sampai ada minyak yang masih mengendap di bagian bawahnya. Itu nanti berpengaruh sama tekstur cake-nya akan gak rata. Jadi bisa jadi ada sebagian yang masih yang agak mengeras, itu kemungkinan akibat minyaknya yang belum tercampur rata. Kalau udah rata semua seperti ini, kemudian kita bisa langsung tuang ke loyangnya. Jangan lupa panasin dulu ovennya ya 15 menit sebelum loyang kuenya masuk. Ini dia loyangnya. Loyangnya saya pakai loyang ukuran 24 cm, bentuk lucu-lucu kayak gini, tapi percaya nggak, ini aku beli di bawah 200.000 harganya. Dan ini tuh menurut aku ya, setelah aku pakai mirip-mirip aja sama loyang yang harganya hampir setengah juta itu. Tapi ini solusi banget buat yang pengen punya cake-cake cantik tapi ekonomis. Jadi cari aja di online shop dengan kata pencarian loyang granit di Shopee atau Tokopedia, itu banyak banget, dan cari yang harganya under di 200.000, kurang lebih kualitasnya seperti ini. Dia tebal tapi memang tidak seberat loyang yang mahal itu. Aku udah pernah punya juga loyang yang lebih mahal dari ini, setara sekelas itulah. Tapi menurut aku dengan harga segini bisa memenuhi ekspektasi aku untuk bikin cake dengan bentuk-bentuk yang cantik dan bagus, nggak menempel. Itu udah bagus banget menurut aku. Apalagi kan cake ketan hitam ini cenderung lebih lengket ya dibanding cake berbahan dasar tepung terigu. Jadi kita coba aja yuk. Ini udah dihentak-hentakan beberapa kali lalu mulai kita panggang. Saya mau tidak berkulit sehingga saya alasi loyangnya dengan 2 loyang lagi di bawahnya, dipanggang suhu 175 derajat, api atas bawah langsung 15 menit bertahap, diturunkan suhunya hingga matang. Jangan lupa lakukan tes tusuk.
dan saya mau pastiin dingin dulu sebelum saya balik. Untuk jaga-jaga aja, khawatir ini loyangnya nggak sesuai gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah ini bagus kok, nggak nempel, dan bisa dilihat memang ada sisa-sisa sedikit. Walaupun loyang jenis apapun menurut aku pasti harus dioles sih, nggak bisa kita percaya gitu aja ini non-stick dan nggak lengket gitu ya, jadi tetap harus dioles. Ya, kita udah selesai ngomongin soal loyang, jadi kita sekarang ngomongin cake-nya. Kita balik lagi fokus ke cake-nya. Ini dia cake hasilnya, dan ini besar loh asli, dan ini makan sepotong aja udah terasa enak banget, kayaknya cukup buat sekeluarga besar deh. Dan ini rasanya tuh legit banget, manisnya pas, aku suka banget sama rasa manisnya, terus legit juga, dan teksturnya lembab nggak kering. Ini kita potong ya, lihat kelembutan di bagian dalamnya, juga warnanya juga cantik menurut aku. Jadi sebenarnya opsional aja untuk warna ya, mungkin kalau nggak pakai bubuk charcoal atau nggak pakai bubuk coklat hitam dia akan agak sedikit nggak terlalu hitam aja, tapi untuk rasanya sama aja, nggak mempengaruhi rasa ya. Ini sempurna menurut aku untuk rasa dan teksturnya, jadi dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi cake ketan hitam atau olahan bubuk ketan hitam apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe, see you next video, bye bye.